Oke Bray, kembali lagi di Ratu Arya Nyetir. Seperti biasa, kita tunjukin kuncinya dulu. Kunci apa ini? Ya, ini adalah kunci Musti Bisa. Bukan, ini Mitsubishi L-Sape atau L300. L300 ini tahun 2007. 2007 adalah persis keluarnya L300 dengan power steering. Ciri-cirinya adalah grillnya. Nah, grillnya udah bentuk seperti ini yang 2007. Kalau yang 2006 ke bawah itu tulisannya Mitsubishi, bukan Musti Bisa. Ya, ini luar biasa. Kita cek, ini ada winglet. Ini menambah kesan sporty. Kalau yang ini kayaknya catu deh. Ya, ini dia yang handle Mas Tama dari pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah Pakis Gunung Surabaya. Ya, ini kerjaannya Mas Tama. Ya, biasa akan dipakai buat belajar, jadi harap dimaklumin lah. Oke, ini mobil serba bisa kayaknya. Ya, jadi winglet tidak menghalau kita tetap kena dari ujung tembok ya. Tapi ini besi loh. Ya, mas kemarin lumayan. Kalau dia sampai penyok berarti kencengnya ya. Sudah terasa banget. Kerasa kenceng. Terus khasnya L300 adalah spionnya dia mirip dengan kol diesel. Jadi kalau kita parkir biasanya kan yang dilipat cerminnya. Kalau ini dilipat sama tangkainya begini. Geser. Gini. Oke, benar-benar kayak kol diesel. Oke, kenapa warna kuning sama biru? Karena dulunya mobil ini bekas travel yang warnanya sudah begini. Ini kalau Anda resek di depan mobil ini bisa mungkin dikasih lampu dajal. Bukan, itu memang lampu kayak fog lamp ya untuk penerangan saja. Mobil ini minibus. Overhang belakangnya normal, bukan yang paling panjang. Jadi ini mobil di dalamnya nanti ada 3 row, 3 baris, 9 penumpang. Loh, kok bisa 9? Harusnya kan 8 atau 7 ya. Di depan ini joknya 3 individual. Nah, sayangnya bagi driver ini jok menurut saya tidak simetris. Bentar, yang disebut simetris gimana? Nah, ini yang tidak simetris. Jadi joknya itu lebih ke kanan daripada setirnya. Jadi kalau kita nyetir, kita mepet sama pintu. Setirnya lebih ke kiri. Jadi kalau Anda pay attention dengan itu, maka rasanya memang agak pegel karena badan kita agak miring. Cuman bagi orang yang menikmati perjalanan ya fine-fine aja. Untuk handle pintu ini original, memang dari L300 pertama kali keluar sampai sekarang juga begini ya. Dan bukaannya masih sedep banget. Tep. Terus untuk door trim ini sudah dirubah. Mestinya dia flat dan warnanya abu-abu, bahan Oscar. Ini udah lembut macam seatnya bus. Termasuk joknya juga seatnya bus. Kita nggak perlu lagi pasang sarung jok di sini karena ini udah lembut sekali. Kalau basah ya jelas basah. Ini kan bludru. Bukaan kaca jelas manual ya sampai sekarang pun yang versi terbaru 2025 kita dapatnya yang jendela engkol bukan yang power window. Artinya kalau Anda beli L300 baru ya dibandingkan yang ini yang Motuba ya mirip-mirip aja. Terus dashboard ini ada kisi AC, cuman kisi AC-nya tidak difungsikan untuk AC ya, untuk sirkulasi udara. Jadi kalau kita buka, seret, kita puter-puter ininya, dia ngasup udara dari luar. Gitu, Bray. Jadi lebih isis. Pedal-pedal, gas rem kopling ini terpisah oleh ini ya, steer column. Untuk odometer ini berjalan di 300 ribuan kilometer. Ini mobil meskipun jalan 900 ribu kilometer rasanya fine-fine aja. Tetap enjoy. Untuk setir, ini setirnya khas banget, legend dari dulu sampai sekarang. 2 palang. Ini macam di mobil tahun 80-an ya, karena memang dia keluarnya di tahun itu. Belnya khas, pas jempol, jadi kita nggak perlu ketuk gini. Langsung. Nggak mungkin kita salah pencet gitu. Kalau yang ini dipencet ya mustahil. Ini kan logo. Loh kok nggak ada logonya ya? Emang dari dulu nggak ada ya?
Dashboardnya solid. Kalau biasanya mobil sekarang kita pencet ini reot, ini benar-benar keras. Ya, jadi kemungkinan besar nih mobil awet sekali. Nggak mungkin pecah-pecah dashboardnya. Ini juga ada lacinya unik. Nah, seperti ini. Isinya segitiga pengaman. Radio tip, AC gendong. Ini namanya AC gendong bukan ya? Ya intinya ada AC, cuman AC-nya sudah nggak bisa difungsikan karena sudah tidak terawat AC-nya. Mungkin sudah waktunya meremajakan dengan AC baru. Untuk pos neleng, nah ini pos nelengnya jangan khawatir, kita nggak mungkin keliru kalau lihat. Masalahnya kalau kita nyetir kan nggak bisa lihat ya. Jadi Anda harus hafalin dulu. 1 itu atas depan, 2 itu atas kembali, 3 itu netralin dulu, tinggal didorong, 4 ke bawah, ke 5 ini caranya dorong ke bawah, ke depan. Kalau mau mundur, netral dulu, ke bawah, tarik mundur. Ini R. Terus kalau Anda berharap masuk R itu bunyi sensor parkir, di sini nggak ada, karena nggak ada sensor parkirnya. Jadi pastikan Anda hafal, atau bila perlu ini kita print yang besar, taruh di sini. Jadi kalau mau ngoper, oh ingat 1 itu kemana arahnya. Atas ke depan. Ya, intinya Anda perlu penyesuaian. Di sini masih dapat spion tengah dan lampu kabin. Lampu kabinnya kayaknya mati. Ini. Nah, itu yang belakang. Oke. Jelek. Yang atas gak ada. Gak ada. Oke. Udah mati. Jadi yang ini udah nggak bisa aktif, tapi kita punya lampu kabin yang lain, yaitu itu dia. Gimana cara nyalainnya? Ini hanya ada di mobil ini ya. Nanti lain mobil lain lagi. Ini kita geser. Tuh. Nah, sayangnya sudah hilang penutupnya. Kalau ada penutupnya itu lebih rapi lagi. Meskipun nggak konslet sih kalau kita pegang. Oke, kita matikan. Wiper dia punya level 1 dan level 2, nggak punya intermittent, tapi dia punya senggol dikit ya. Senggol dikit ke atas dia bisa kerja. Lampu. Oke, kita ke bangku baris kedua. Kalau lihat dari samping ini mestinya AC kan ini? Iya. Yang mungkin sudah nggak bekerja. Ukuran ban ini pakai 185/80 R14. Sangat amat tebal. Mobil udah nyaman, dikasih gini lebih nyaman lagi. Kerennya dia pakai velg yang racing loh. Mestinya kan velg kaleng. Lebih niat nih. Dan bannya baru loh, 2023 termasuk terawat. Terus belakang Anda mengingatkan pada mobil apa ini? Ya, tidak salah lagi, Kijang Innova yang first generation, yang belum facelift. Ya, ini dia. Lampunya, oh sayangnya di Scott LED. Mungkin untuk menutupi pecah-pecah ini. Mestinya kalau nggak di Scott LED, ini lampu jauh lebih terang. Tapi kayaknya di dalam LED tuh. Oh iya bener, LED. Ini kenapa bisa ketip-ketip? Karena dia di setel ya. Memang di setel ya mas ya. Variasinya begini. Biasanya kalau lampu kedip-kedip itu ada 2 kemungkinan. Memang variasi atau bisa jadi salah satu knob itu putus, makanya bisa ketip-ketip kencang. Oh ini korosorinya Moro Dadi Prima. Ini juga legend loh dulu. Ya, bisa. Harus pakai kunci? Enggak bisa. Oh bisa. Astaga. Jadi kalau Mas Bray yang pencet itu nggak tega, takut patah. Ketika Mas Tama handle langsung dapat. Ya jadi ini yang versi travel punya. Dia 9 seat sama pengemudi. Jadi belakang ini ruang bagasinya tidak terbatas. Loh ada paving juga. Ya jadi mobil ini pakai dongkrak buaya. Beli sendiri pastinya. Ban serepnya, wow, velg racing juga. Ini masih berplastik loh. Saya heran, dulu kan kita sering kali pakai mobil ini pakai bludru biar nyaman ya. Kalau di plastik bukannya lebih dingin ya. Kurang nyaman, mestinya kayak gini, halus. Nih di plastik bener kalau dibuka bersih, tapi yang seneng nanti pembeli berikutnya. Ya, kita tutup. Oke, jadi mobil ini adalah mobil operasional Panti Asuhan Muhammadiyah Pakis Gunung Surabaya. Nah, ini lokasinya. Jadi Mas Bray menunjukkan video tentang panti ini sekaligus
Sebagai rasa ucapan terima kasih Mas Bray kepada pihak panti karena sudah meminjamkan unit operasionalnya berupa Mitsubishi L300 untuk konten di Ratu Orang Nyetir. Dan juga bagi Anda yang ingin silaturahmi sama anak-anak panti, mungkin untuk doa bersama, untuk berbagi sebagian rezeki Anda, silakan Anda bisa datang singgah ke panti asuhan ini. Bisa juga Anda mengundang anak-anak panti untuk hadir. Mungkin Anda membuat acara di rumah, entah di tempat kerja, atau dimanapun yang Anda inginkan. Silakan kontak saja pihak panti asuhan. Kalau yang di Gedung Biru, beserta kantor itu asrama laki-laki. Untuk yang perempuan tinggal terpal satu rumah, yaitu yang pink ini. Nah ini ya Bray, ini punyanya panti asuhan anak yatim Muhammadiyah Pakis. Gimana Mas? Ini salah satu warga-warganya dari panti asuhan Muhammadiyah ya. Paling ekstrim berapa jumlah penumpangnya? Bisa sampai 23 sampai 25. Karena kan anak-anak SD dan anak-anak TK. Oke. Jadi bangkunya kita tidurin. Bangkunya ditidurin bukan dilepas ya? Bukan ditidurin. Ditidurin. Nah, nanti ditata, ada yang hadap ke belakang, ada yang hadap ke depan. Terus nanti kan pas di belakang supir itu Mas ada kursi tambahan ya? Benar. Kalau khusus L300. Betul. Nanti kita masukin juga buat anak-anak. Oke. Jadi se-ekstrim itu ya. Kalau kayak gitu mestinya minibus yang kayak kalau diesel nggak laku tuh. Tapi dengan catatan yang masuk penumpangnya harus kecil-kecil ya. Tapi mestinya Mas harus bisa lepas joknya, pasang karpet, itu lebih banyak lagi. Pasang aqua di tengahnya. Multifungsi ya. Ya, multifungsi. Saking multifungsinya, coba dong dilihat. Apa ini? Ini apa? Ini kalau di starter tapi bunyinya nggak yang ekstrim ya. Cuman tampilannya kan luar biasa. Fortuner cumi darat bisa minggir. Ini bukan seni. Kayaknya ini memang kejaduk ya. Pojok-pojoknya beda soal bentuknya. Karena juga kita melatih anak-anak panti. Iya. Untuk bisa. Ini latihannya di mana sih kok bisa penyok-penyok gini? Tempatnya banyak ya. Ekstrim. Terus ini dari samping kita bisa lihat pintunya 2, depan dan belakang. Kenapa nggak 1? Karena masing-masing row butuh keleluasaan akses masuk. Jadi kalau kita gabung dari depan, justru ini nanti nggak ada. Jadi cuma 2 nanti. Nah karena masing-masing 3, maka pintunya dibuat jadi 2. Coba mobil sekarang mana ada yang pintunya 2 di tengah? Nih ya. Saya yakin kalau kita duduk di sini nggak akan komplain dengan leg room. Headroom pun ini luar biasa. Bahkan AC-nya kalau Anda sering naik bis, ini sama. Gimana coba? AC-nya bisa individual. Wah, istimewa. Terus kita pintu yang berikutnya beda ya, nih. Yang ini udah. Yang ini kita mungkin ini buat leg rest. Jadi kalau yang kakinya mau mau diangkat mungkin bisa. Karena ini empuk, gak mungkin ini jadi tempat duduk. Kalau perjalanan jauh, jok yang baris kedua ini lebih istimewa karena kita lebih bisa ngelosin kaki. Ya, headrestnya nyambung ya, dari jok depan sampai belakang sama semua headrestnya nyambung. Oke. Untuk kebutuhan panti ini jadi tempat duduk tambahan. Oke, ini ya. Ini. Terus yang nggak dapat ini berarti duduk di sini. Duduk di sini. Ya. Karena tadi yang direbahin itu ya. Yang belakang direbahin. Oke. Kebayang kan? Ekstrim banget. Terus ini masih berplastik. Keren sih, bisa jaga plastiknya untuk tetap tidak sobek. Ya khasnya mobil-mobil karoseri biasanya kalau sudah berumur dia ada karat-karat gini, itu normal. Tapi yang di atas ya bisalah terawat. Maklum mobil capek dulunya. Oke, ini yang high roof, jadi dari depan mestinya trapeze, ini ditambah sehingga ruang
ruang kepala itu tidak terbatas. Meskipun kita tidak bisa berdiri di dalamnya. Yang bisa berdiri itu HiAce Premio. Kalau HiAce yang komuter entahlah, Mas Bray lupa. Nah, ini ketika mesin dihidupkan, etek-etek khas diesel. Kemudian kalau Anda perhatikan, lampu kotanya ini kedip-kedip. Dijamin Anda pasti tahu kalau ini sedang hidup lampunya. Kalau lampu yang statis itu kan mungkin nggak begitu terasa. Lampu standar ini lampu malam itu sudah nyala kuning normal. Nah, ini yang beda. Pantesan tadi Mas Bray lihat dari dalam kok kayak lebih kecil lampunya. Ternyata ini dibuat lampu RGB. Mestinya pakai teloled nih. Ya, Anda salvok dengan ini kan? Saya juga salvok tadi pertama dari nyetir itu. Kok ada ininya? Khas banget di zaman dulu. Mas Bray tahu nih kegunaannya apa? Ini kalau ada kerbau narik nih. Tapi kayak tempelan nggak sih ini? Bukan ini. Kalau tempelan ya nggak bisa. Kalau di sekrup bisa. Soalnya mobil anak panti jadi untuk soalnya ini besi, jadi ini mungkin di bor bisa nih. Tarik yuk, tarik bang. Oh, ini nyala loh. Mas Bray kira tadi cuman aksesoris. Yang ini LED, yang ini enggak. Ini LED. Kedipnya keras banget, yang ini nyantai banget nih. Belum nyala udah mati. Oke, seperti itu ya. Oke Bray, jadi kurang lebih begitu saja. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih kepada Panti Asuhan Muhammadiyah Pakis Gunung sudah meminjamkan unit ini, unit operasionalnya, yang sangat bermanfaat bagi penonton Ratu Nyetir. Dan terima kasih kepada Mas Tama, Mas Ian, dan mas-mas yang lainnya. Ya, ini teman-teman dari Panti Asuhan. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.